tadi pemeriksaan ada 45 pertanyaan, yang 35 sudah pertanyaan yang lalu tapi di review kembali, dan yang baru 10 pertanyaan, dan semuanya saya jawab sesuai dengan yang saya tahu yang terjadi apa adanya. Tolong disebut apa saja pertanyaan yang baru itu? Yang baru tadi mengenai Mas Dian Sandi, apakah kenal, kapan pernah bertemu, apakah saya yang meminta untuk memposting ijazah saya. Semuanya saya jawab bahwa saya bertemu di rumah saat Mas Dian Sandi silaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting ijazah S1 saya. Dan juga yang kedua, saya juga tidak memerintahkan untuk memposting ijazah itu di media sosial. Saya jawab apa adanya. Kemudian juga yang kedua mengenai Pak Insinyur Kasmujo, saya sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya, dan memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo, tapi Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ini untuk lebih perjelas saja. Harapannya setelah pemeriksaan ini seperti apa? Ya, proses hukum kita hormati dan terus akan kita ikuti. Pak, tadi kan kuasa hukum bilang bersedia untuk penyitaan ijazah kalau diminta penyidik, tapi gimana Pak? Ya, juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SMA. Penyidik. Dua jenis ijazah ada Pak yang Iya, iya. Tadi juga bersama-sama ya dengan saksi-saksi yang lain yang juga diperiksa, ada berapa? 11. Bapak ini kan Plus saya berarti 11. Bapak itu Pak, ini kan naik ke pendidikan, gimana Pak perkembangan hukumnya? Ya, kita ikuti seluruh proses hukum, kita hormati seluruh proses hukum yang ada, dan sampai nanti di pengadilan kita lihat ya. Ya, tadi pemeriksaan ada 45 pertanyaan, yang 35 sudah pertanyaan yang lalu tapi di review kembali, dan yang baru 10 pertanyaan, dan semuanya saya jawab sesuai dengan yang saya tahu yang terjadi apa adanya. Tolong disebut apa saja pertanyaan yang baru itu? Yang baru tadi mengenai Mas Dian Sandi, apakah kenal, kapan pernah bertemu, apakah saya yang meminta untuk memposting ijazah saya. Semuanya saya jawab bahwa saya bertemu di rumah saat Mas Dian Sandi silaturahmi dan meminta maaf karena telah membuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren jadas, keren jadas. Ya, saudara sekalian, kita masalahkan lagi soal ijazah yang disita. Ini menarik ya. Kita tahu bahwa kemarin itu ada penyitaan ijazah, dan ini menjadi teka-teki ya. Jadi yang disita itu sebenarnya ijazah yang mana? Ini menjadi pertanyaan ya. Ijazah mana yang disita? This is the question. Ya. Maka apakah ijazah sebagaimana diupload oleh Dian Sandi
yang kemudian ditampilkan di layar lebar Dirtipidum, walaupun cuma fotokopi doang, ataukah ijazah lain yang sama sekali baru yang diindikasikan oleh Profesor Kunchoro. Oh, Jokowi punya ijazah yang baru. Ini menarik saudara sekalian. Karena semuanya problematik dalam pandangan atau perspektif Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan termasuk topi merah. Jadi, ya, kalau itu adalah ijazah yang diupload Dian Sandi, dan so far Jokowi juga tidak membantah itu, kan tidak ada bantahan, oke? Maka dalam penelitian Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga topi merah ada tambahan, ijazah itu diperkirakan fake, diperkirakan tidak identik, diperkirakan palsu, diduga. Jadi baik Bareskrim maupun Dian Sandi diduga palsu, diduga ya. Kenapa diduga palsu? Ya karena Rismon sudah melakukan penelitian, topi merah sudah melakukan penelitian, Roy Suryo sudah melakukan penelitian. Ada yang membantah penelitian mereka. Wah, ini pakar-pakaran, kata seseorang, ngajak talk show. For what? Buat apa talk show? Kan yang paling penting adalah dibantah saja apa yang dilakukan oleh Rismon, apa yang dilakukan oleh Roy Suryo. Nah, sepanjang tidak bisa dibantah atau tidak ada bantahan, ya maka itulah penelitian yang kita anggap benar, termasuk yang ditambahkan Dr. Tifa misalnya. Jadi nggak bisa kemudian hanya ada pernyataan kalau dia analog, ya harus analog juga dong. Lah, analognya tidak disediakan, coba disediakan analognya. Bisa dibandingkan dengan ijazah yang diperoleh Roy Suryo dari teman-teman atau kawan-kawan angkatan 85 di Fakultas Kehutanan. Kan menarik kan jadinya. Maka kita tunggu. Apa yang disita oleh Polda Metro Jaya itu? Sokol disita. Berani nggak Polda Metro Jaya memperlihatkannya dalam press conference kemudian? Let's say, misal ya, tiba-tiba ditetapkan tersangka 12 orang itu atau sebagian dari 12 orang itu jadi tersangka. Kan harus ditunjukkan ijazah aslinya itu. Agar bisa dilihat, ini yang asli. Oh, ternyata yang Dian Sandi. Karena bayangan saya terlalu berani kalau tiba-tiba muncul versi ijazah yang lain. Oh, bisa gempar dunia persilatan. Karena Dirtipidum akan dianggap menyebarkan berita bohong, tindak pidana. Melakukan pemalsuan, bisa kena pasal 35 Undang-Undang ITE dia. Yaitu membuat seolah-olah itu adalah akta yang otentik. Demikian juga Dian Sandi yang mengatakan ini asli katanya. Nah, sementara orang atau pendukung Jokowi jadi ambivalen untuk menyerang Roy Suryo, mengatakan enggak, Roy Suryo itu bohong karena itu ijazahnya bukan asli yang dia teliti, tapi cuma fotokopian. Lah, Polda Metro Jaya berbekal fotokopi bisa untuk meningkatkan proses penyelidikan ke penyidikan. Bareskrim berbekal fotokopi bisa untuk press conference sebagai bentuk keterbukaan informasi publik atau transparansi atau good governance, clean government. Gimana ini? Ini kan semua ini kan karena Jokowi tidak mau menghadirkan ijazah analognya. Tapi anehnya, kendati ijazah itu sudah mampir di Bareskrim, kenapa Bareskrim tidak menampilkan yang analog dalam tanda kutip itu dalam bentuk warna dengan resolusi tinggi misalnya untuk ditampilkan di layar? Malah tampilannya sudut trapesium yang tidak mungkin untuk diteliti secara baik. Jadi sobat era sekalian, dari sana kemudian muncul dua klaim yang sama-sama tampak meyakinkan, tapi pasti salah satunya tidak benar atau salah satunya akan salah. Yaitu klaim dari dari pengacara Jokowi. Hey, jangan lari lagi. Jokowi akan mau menunjukkan ijazahnya. Ijazahnya sudah diserahkan di Polda Metro Jaya. Lalu kubu Roy Suryo bilang, hey, kita tunggu. Ya, kita tunggu. Kalau nanti 12 nama itu
dipanggil sebagai saksi, mereka hanya mau bersaksi kalau ijazah aslinya itu ditunjukkan. Kalau tidak ditunjukkan, maka ya mungkin ada sikap-sikap yang lain. Nah, pertanyaannya adalah, Pak Polisi, ya, Polda Metro Jaya yang sudah menyita dokumen sokol aslinya, berani nggak Anda menunjukkannya ke publik? Kan itu, biar kita selesai polemik ini. Berani nggak? Apakah Anda diperintahkan oleh misalnya pemilik ijazah tersebut, boleh ini Anda sita, tetapi Anda tidak boleh tampilkan di publik? Kalau begitu Anda benar-benar disetir. Kan harusnya Anda press conference. Nih, ijazah yang selama ini diributkan, nyoh. Anda tidak akan melanggar apapun. Karena Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengecualikan ya sertifikat atau dokumen dari satuan pendidikan yang digunakan untuk jabatan-jabatan publik. Bacalah pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 ya tentang keterbukaan informasi publik. Jadi pasal 18 ayat 2 undang-undang itu mengecualikan pengecualian yang diberikan di pasal 17 atau pasal sebelumnya. Jadi tidak ada alasan untuk kemudian menyimpan itu sebagai barang yang seolah-olah harus di-keep dan tidak boleh diperlihatkan ke publik. Padahal ijazah itu tidak mengandung informasi pribadi yang perlu dikhawatirkan. Kan informasinya umum saja. Ada nama, kalau tidak salah ada nama orang tua kita, ada tempat tanggal lahir kita, semua orang udah paham. Kecuali Jokowi berbohong mengenai nama orang tua, itu nggak ngerti kita. Jadi kalau kita baca pasal 17 ya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 18 ayat 2 atau pasal 17 huruf H dulu yang relevan. Ya, informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri. Oke. Tuh ya. Jadi yang dikecualikan adalah H. Ini itu tadi salah. Itu baru huruf I, F tadi ya. Ini huruf H-nya. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Dan 5-nya adalah catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal. Itu rahasianya pengecualian, nggak boleh. Tapi pasal 18 ayat 2 ya tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada pasal 17 huruf G dan huruf H tadi ya. Antara lain apabila, ini antara lain, pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. Jadi tidak lagi merupakan pengecualian. Ya, ijazah yang dipersoalkan adalah ijazah yang digunakan dalam jabatan publik. Kalau ijazah itu dibuat tapi cuma disimpan di rumah nggak ada masalah. Maka sekali lagi ya, ini ngeri-ngeri sedap. Yuk kita bikin polling. Apa pollingnya? Oke, pollingnya begini. Menurut Anda, ijazah manakah yang disita Polda Metro ya dari Jokowi? Oke. A, ijazah yang diupload Dian Sandi, ijazah seperti yang diupload ya, seperti ya, it seems seperti yang diupload Dian Sandi, dan konferensi pers. Saya menyamakan Dian Sandi dan Bareskrim itu karena dua-duanya tidak ditolak oleh Jokowi. Dan Dian Sandi dan Bareskrim saja ya, bukan diupload sih. Kalau Bareskrim itu ditampilkan ya, ijazah seperti yang diupload Dian Sandi dan ditampilkan Bareskrim, ditampilkan Dirti Pidum, ditampilkan polisi ya, saya bilang polisi saja. B, ijazah yang sama sekali baru. Kemudian ijazah yang sama sekali baru. Coba kita lihat ya. Memang ini menjadi pertanyaan, mana ya
apakah ijazah seperti yang diupload Dian Sandi dan ditampilkan polisi, atau B, ijazah yang sama sekali baru yang membuat kita shock, terkejut, kaget. Wah, ternyata kita selama ini ditipu oleh Jokowi, dia punya ijazah baru. Tapi problematiknya adalah ya, posisinya bukan Roy Suryo yang di ujung tanduk, tapi tetap Jokowi yang di ujung tanduk. Jadi dokumen disita, ijazah disita, Jokowi di ujung tanduk, bukan Roy Suryo yang di ujung tanduk. Kenapa begitu? Sederhana, semua pada problematik kalau dua pilihan ini yang kita bisa bayangkan. Kalau seandainya ijazah itu seperti yang diupload Dian Sandi dan ditampilkan polisi atau Dirtipidum atau Bareskrim pada tanggal 22 Mei, maka ijazah itulah yang sudah diteliti oleh Roy Suryo, Topi Merah, kemudian Rismon Sianipar, termasuk Ti Fauziatia Suma, dan hasilnya adalah ijazah itu paling tidak ada pernyataan tidak identik dengan ijazah yang seangkatan lainnya, atau bahkan fake atau palsu atau non-original. Maka selesai permainan. Oke. Tapi kalau ada ijazah yang disita itu oleh sama sekali baru, let's say ada teman bilang begini, ini mohon maaf ya, walaupun sebenarnya tidak relevan, ini seorang doktor, tapi bilang begini, yang make sense, walaupun saya tidak mempercayainya, kalau sampai begini ya. Prediksi saya, ada ijazah lain yang persis asli seperti yang dipegang Roy, yang ada benang di dalam kertas, tulisan air UGM ya, atau watermark UGM, dan cap asli. Bisa jadi sudah dibuatkan rektorat UGM demi untuk mempertahankan pernyataannya. Jadi foto ijazah yang beredar di publik tidak sama dengan yang dipegang Jokowi. Nampak Jokowi kini cukup pede. Jika ijazah aspal ini dibenarkan UGM, maka selesai sudah. Ijazah ini tak ada alasan untuk diteliti di lab karena fisiknya persis sama dengan yang asli dan disetujui UGM. Artinya dapat jadi bukti adanya delik pencemaran nama baik. Kalau penghasutan mungkin tidak karena sudah jadi delik material. Delik material bukan material ya. Jadi saudara sekalian, itu pendapat teman saya. Dia meyakini wah ini pasti ada ijazah baru. Maka kalau ada ijazah baru sama sekali baru, maka yang dipidanakan itu adalah Dian Sandi. Karena mengupload tanpa izin, satu. Yang kedua adalah menggunakan dokumen itu seolah-olah original. Karena di sini mengatakan, wah ini original. Atau Dirtipidumnya yang kena. Karena menyebarkan berita bohong, menyebarkan hoax, dan kemudian menyebarkan dokumen yang tidak benar. Yang seolah-olah benar. Bisa juga dia kena pasal 35. Tetapi ya karena polisi yang pegang ini ya, mereka bisa dengan mudah aja terhindar dari jerat pidana. Jadi baru 70 yang voting dan mereka percaya mayoritas ijazah seperti yang diupload Dian Sandi dan ditampilkan polisi. Itulah ijazah yang disita. Karena lucu, kalau seandainya disita ijazah lain, lalu Bareskrim ngapain melakukan sebuah proses dan kemudian mengatakan pada kesimpulan bahwa ijazah Jokowi identik dengan ijazah yang dibandingkan dan asli kesimpulannya. Menarik ini ya. Jadi saya harap-harap cemas. Apakah Jokowi akan game over? Apakah Roy Suryo dan kawan-kawan akan game over? Sekali lagi saudara sekalian, saya sendiri tidak suka bicara tentang penjara, kemudian tersangka, terpidana dan lain sebagainya. Saya lebih suka konsentrasi pada apakah ijazah itu palsu atau tidak sesuai dengan hak masyarakat untuk memperoleh informasi sebagaimana dijamin pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Jadi setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi, setiap orang berhak untuk menggali, mengolah, menyimpan dan menyebarkan informasi. Jadi sekali lagi, ijazah ini bukan lagi barang private, tapi ini barang publik, sudah di public domain, karena ijazah ini terkait dengan jabatan-jabatan publik. Walaupun Jokowi tidak lagi menjabat publik, tapi siapa bilang masih menjadi penasihat negara kan? Dan sebenarnya dia juga akan diangkat sebagai One Team Press, barangkali ketua One Team Press, tetapi kelihatannya ada penundaan karena soal ijazah ini, we don't know exactly.
Menarik ya. Coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian terkait dengan hal ini. Yang meyakini bahwa N295 ya, bahwa pasti bukan ijazah itu. Kalau berbeda, apakah Dirty Pidum dan Dian Sandi bisa dipidanakan? Bisa. Karena mereka kemudian menyebarkan berita bohong, menyebarkan ijazah yang seolah-olah original padahal bukan. Oke, coba kita lihat lagi komentar sobat RH sekalian terkait dengan hal ini. Menarik ya, luar biasa ya. Ada polemik seperti ini. Jadi kalau saya lihat misalnya, wah, kubu Jokowi sudah senang, Jokowi sudah tunjukkan ijazahnya. Tapi kubu sini juga senang, wah sama-sama nih. Sementara lagi kita lihat ijazah dan ternyata antusiasme publik juga begitu. Jadi berdasarkan polling kemarin, apakah Anda ingin melihat ijazah asli Jokowi? 54.000 yang voting mengatakan ingin itu 91%. Sisanya tidak ingin, tidak peduli dan titik-titik 1%. Tidak ingin 3%, tidak peduli 5% dan titik-titik 1%. Yang ingin 91%. Jadi luar biasa ya animonya sesungguhnya. Sehingga tidak bisa dikatakan ini adalah kehendak segelintir orang saja. Tidak bisa. Minimal ini kehendak 5 gelintir orang ya. Tapi gelintir juga that's okay, tetapi kita harus hargai hak masyarakat untuk mengetahui. Dan jumlahnya bukan 1-2, jutaan pastinya. The right to know ya. The right to know. Ya. Sebagai bagian daripada hak asasi manusia. Oke, coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian yang ada di komentar, di kolom komentar ya. Sambil baca kemarin tadi pernyataan dari Dr. Taufik yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan Dirty Pidum itu yang sebelumnya pada tanggal 22 Mei harus dinyatakan tidak sah right now karena ternyata ijazahnya baru disita sekarang. Dan karena sudah disita, barulah kemudian bisa diuji laboratorium forensik. Tetapi itu pun kalau menurut Perkap nomor 10 tahun 2009, uji itu di level terakhir. Harus ada berita acara pemeriksaan, baik saksi maupun tersangka, kemudian atau laporan perkembangan, harus ada berita acara penyitaan dan lain sebagainya. Nah, unfortunately, ya berita acara penyitaan tidak ditunjukkan, ijazah yang dicita tidak juga ditunjukkan. Kok bisa ya dibawa kendali seperti itu? Harusnya independen, ini polisi bisa menunjukkan ke publik dokumen itu karena itu bukan lagi dokumen yang sifatnya private. Karena dokumen itu sudah digunakan dalam pemilihan presiden, wakil presiden terakhir dan di awal wali kota kemudian gubernur DKI, wali kota Surakarta. Oke, kita bacakan komentar sobat RH sekalian terhadap hal ini. Tetap menarik, kita tunggu ya. Asli atau palsu, Beranikah Polda Metro menunjukkan ijazah sokol asli Jokowi? Akankah Roy Suryo dan kawan-kawan gigit jari? Apakah sebaliknya Jokowi yang bakal setengah mati dengan hal ini? Please, apapun yang terjadi, be fair, adil dalam proses, adil dalam setiap langkah untuk melakukan penyelidikan terhadap keaslian ijazah ini. Ya, terbuka, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan lain sebagainya. Kita bacakan komentar sobat RH sekalian. Sedikit ya. Bung RH, tolong tanyakan pada Bung Rismon apakah alumni 85 yang menyerahkan ijazah pada Dr. Tifa CS apakah dia kenal dengan Jokowi? Salam dari Palembang. Mungkin waktu kuliah tidak tahu dia. Saya aja teman satu angkatan belum tentu tahu, tapi begitu dia jadi presiden everybody knows ya, tidak mungkin nggak tahu. Akankah Bareskrim versus Polda Metro Jaya? Nah, this is the question. Kalau pakai skenario itu masih bisa uji usia kertas dan tinta. Ya itu kalau Anda berpikir transparan. Kalau misalnya tiba-tiba hanya ditunjukkan sekilas lagi dan fotokopi yang berbeda, we don't know exactly. Nanti kita lihat ya. Saya kira kalau polisi berpihak, bingung dia mencari memutar skenario apa yang harus dilakukan untuk tetap menersangkakan Roy Suryo, tetapi tidak tunjukkan ijazah. Maka skenario sebagaimana disampaikan Hozainuddin itu menjadi make sense, masuk akal. Yaitu Jokowi akan menarik pengaduannya, maka hanya ada laporan polisi dari pendukung-pendukung Jokowi di beberapa Polres yang kemudian ditarik ke Polda Metro Jaya. Dan pasal-pasal yang digunakan bukan lagi pasal tentang
penghinaan atau fitnah atau pencemaran nama baik, pasal 310 dan pasal 311 KUHP, termasuk pasal 27A Undang-Undang ITE, tetapi yang digunakan adalah pasal-pasal delik umum, bukan delik aduan. Karena delik umum, everybody can file, can report, ya, the allegedly crime. Jadi saudara sekalian, inilah yang kemudian dikhawatirkan sebagai exit way, ya, exit clause. Jadi tidak ada pembuktian ijazah palsu, tetapi proses persidangan tetap berlanjut dengan tersangka Roy CS karena dianggap sudah melakukan penghasutan atau menyebarkan kebencian yang berbau SAR, ya, dan kawan-kawannya, atau menyebarkan berita bohong, nggak masuk karena akan ada pembuktian ijazah juga. Jadi ya itu ujaran kebencian dan fitnah saja. Dari lagu RH cuma 2, ya. Aku bilang ini kritik, kau bilang berita bohong. Berita bohong nggak masuk karena harus dibuktikan ijazahnya. Itu tuntutan publik. Aku bilang ini kritik, ujaran kebencian kau tuduhkan. Ini masuk ujaran kebencian. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE Undang-Undang 1 2024. Aku bilang ini kritik, kau katakan penghinaan. Tidak masuk karena itu delik aduan. Jadi delik yang masuk hanya delik hasutan dan delik ujaran kebencian yang berbau sara. Dan secara spekulatif maka menggunakan pasal 32 juga, yaitu tanpa izin, dan pasal 35 yaitu dokumen seolah-olah original. Jadi terbalik nggak saya, ya? Mudah-mudahan tidak, ya. Maka yang terjadi adalah orang dihukum tanpa tahu apakah ijazah Jokowi palsu atau tidak. Mudah-mudahan tidak terjadi, tapi kalau terjadi, ya itulah, ya, negeriku Indonesia jadinya. Masa orang dihukum tetapi dia tidak pernah tahu ijazah Jokowi asli atau palsu. Begitu sobat era sekalian. Jadi pasal 32 itu kita bacakan persisnya yang masih potensial, dan ini pasal yang dititipkan oleh Jokowi melalui pengacaranya ketika mengadu atau menyampaikan delik aduan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 30 April 2025, yaitu pasal 32 dan 35. Di mana Roy Suryo mengatakan sebagai pembentuk undang-undang, dia mengatakan pasal ini nggak begitu maksudnya, ya. Oh, ini pasal 14 bukan nomor 11, ya. Jadi gitu, ya, saya salah undang-undangnya. Saya tertulis Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang 11 harusnya. Undang-Undang 11, ya. Jadi begitu sobat RH sekalian. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dihukum hanya karena kesesatan peradilan. Tetapi orang dihukum karena memang melakukan pelanggaran kejahatan yang sepatutnya dihukum. Begitu sobat era sekalian. Ya, nanti kita akan lihat, ya, persisnya pasal 32 dan 34 itu terbalik atau tidak. Intinya yang bisa akhirnya jelas yang bisa dikenakan kepada Roy Suryo dan kawan-kawan setelah Jokowi menarik pengaduannya, pasal 160 KUHP, kemudian pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Jadi 4 pasal itu tersisa seandainya Jokowi mencabut pengaduannya. Kita tidak tahu, ya, apakah memang begitu skenarionya, tapi mudah-mudahan segala sesuatunya berlangsung baik. Begitu sobat RH sekalian, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cara.